jiwa kembali menyapa kehidupan kita hari ini. Dan saya bersyukur Tuhan beri lagi kita kesempatan untuk berjumpa di dalam sebuah kesempatan yang berharga dalam perjalanan arak-arakan kehidupan kita dalam dunia ini, di negeri ini, di tengah-tengah badai COVID-19. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kepunyaan Allah yang Maha Kudus. Tahukah kita sementara berada di zaman yang penuh dengan perubahan. Bahkan zaman ini cenderung tidak menentu. Kita belum tahu, kita belum mengerti, dan sampai hari ini tak satu pun orang yang bisa memastikan kapan badai COVID-19 ini berakhir. Bahkan kalau kita melihat, terutama dalam kehidupan kita di negeri ini, situasi kita semakin memburuk. Bukannya berarti kita pesimis dengan situasi yang ada hari ini, saudara-saudara, tetapi kita melihat fakta bahwa dengan bertambahnya jumlah kasus pasien COVID-19 yang bertambah hari demi hari, menandakan bahwa sesungguhnya situasi kita hari ini tengah membawa kita dalam sebuah keadaan yang tidak menentu dan keadaan yang semakin memburuk. Sehingga saudara-saudara, dalam pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, beberapa waktu yang lalu, kita mau tidak mau diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi yang namanya new normal. New normal, sebuah tatanan kehidupan yang baru, sesuatu yang baru yang harus kita jalani dengan ketentuan dan memelihara, berpegang teguh tetap kepada protokol COVID-19. Sebab diakui sampai hari ini vaksin COVID-19 belum ditemukan. Upaya-upaya memang masih terus dilakukan oleh para ilmuwan dalam dan luar negeri, tetapi sampai hari ini vaksin itu belum ditemukan. Maka Bapak Presiden, bahkan hampir seluruh belahan dunia sekarang akan menjalani kehidupan yang disebut dengan new normal. Tatanan kehidupan baru yang harus dan mau tidak mau kita harus jalani, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan tanda bahwa kita akan menjalani hidup dalam zaman yang disebut dengan new normal ini, bahwa kita akan tetap menjaga dan tetap menghidupi pola kehidupan yang berdasarkan pada protokol kesehatan COVID-19, social distancing, dan semua hal, peraturan mencuci tangan, peraturan untuk menjaga jarak, peraturan untuk menjaga kontak fisik, semua tetap akan kita jalani. Dan itulah yang kita dimaksud dengan kehidupan new normal, yang tetap kita akan jalani di masa-masa ke depan sampai vaksin COVID-19 ini ditemukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, arak-arakan perjalanan kehidupan kita sebagai umat Allah akan dibenturkan lagi atau akan diperhadapkan lagi dengan sebuah tatanan kehidupan yang baru. Tapi saudara-saudara, saya kasih dalam nama Tuhan, bagi kita orang percaya, tatanan kehidupan yang baru ataupun perubahan peradaban, perubahan situasi sosial kehidupan itu bukan suatu hal yang baru. Alkitab telah mencatat begitu panjang perjalanan bangsa Israel, begitu panjang kehidupan umat Allah di bumi ini. Tetapi setiap masa dan fase kehidupan, setiap tatanan kehidupan yang harus dijalani, toh dengan kuasa Tuhan tetap mampu kita jalani. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, hari ini firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita lewat kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Ini cerita mengenai bagaimana Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan ketika Yosua diminta untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan menyertai dan Tuhan menyatakan begitu banyak komitmen Allah kepada Yosua. Karena apapun alasannya, apapun tantangannya, apapun situasi sosial yang harus dihadapi oleh bangsa Israel, mereka harus sampai di Kanaan, mereka harus tiba di negeri Kanaan, mereka harus mencapai visi dan
rancangan Tuhan bagi kehidupan mereka. Maka Ulangan pasal 31 ayat 6 sebagai nats kita pada hari ini, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu peneguhan kepada Yosua. Itu peneguhan dari Tuhan untuk Yosua, untuk membawa bangsa Israel sampai pada negeri Kanaan. Apapun tantangan kehidupan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel, visi Allah harus tercapai. Sebab sesungguhnya bangsa Israel ditetapkan untuk menjadi alat Tuhan, mencapai visi Allah, mencapai rancangan Allah yang indah bagi dunia melalui kehidupan bangsa Israel. Dan ketika rancangan Allah dikerjakan oleh Allah sendiri, tidak akan pernah ada situasi apapun yang mampu menghalangi bangsa Israel harus sampai di Kanaan. Maka semua hal harus berjalan di dalam perlindungan dan dalam kuasa Tuhan sendiri. Tuhan berjanji bagi bangsa Israel, aku akan menyertai engkau, aku akan berjalan bersama engkau, aku akan memimpin engkau dalam perjalanan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, mau menyegarkan kita semua bahwa jangan takut. Allah tidak berubah. Situasi, tatanan kehidupan boleh berubah. New normal boleh menjadi bagian hidup kita, atau apapun situasi yang terus kita harus hadapi dalam arak-arakan perjalanan kehidupan kita sebagai umat Allah, tetap kita harus jalani, kita harus hadapi. Tapi kita ingat, Allah tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6 berkata, tapi jangan takut, Allah tidak berubah, sebab kekuasaan Allah atas alam semesta ini tetap berlaku hingga hari ini, bahkan kekal selama-lamanya. Allah tetap berdaulat di sepanjang alam semesta ini, bahkan di sepanjang peradaban kehidupan manusia. Saudara-saudara, Yosua harus terus memimpin bangsa Israel, harus terus membawa bangsa Israel bergerak menuju negeri Kanaan. Sama halnya dengan kita. Situasi apapun tidak akan pernah membuat kita berhenti untuk terus bergerak, untuk terus berarak-arakan menuju pada Kanaan kita, menuju akhir kehidupan kita di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Maka saudara-saudara, jangan takut, jangan bimbang, karena Allah turut berjalan, memimpin dan memelihara perjalanan kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun yang harus kita jumpai dalam kehidupan ini. Yakinlah saudara-saudara, ketika Tuhan telah memanggil dan memilih kita, ketika Tuhan menetapkan kita untuk terus berhidup dalam dunia ini, mewujudkan karya Tuhan bagi dunia ini, ingat, Tuhan tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah sekali-kali pun berhenti berjalan dengan kita, sebab tujuan Allah harus tercapai, kasih Allah, karya Tuhan harus tercapai, terwujud di dalam kehidupan ini melalui kehidupan kita semua sebagai kepunyaan Allah. Maka mari, zaman boleh berganti, new normal boleh datang dalam kehidupan kita dengan segala keruwetan hidup di dalamnya, tetapi yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap menyertai, berjalan bersama kita, seperti dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20. Firman Tuhan di sana, Yesus berkata kepada murid-murid dan berkata kepada kita semua, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Maka saudara-saudara, hadapi hidup ini. Kita tidak menghadapinya sendiri, tapi kita menghadapi bersama dengan Yesus, kekuatan hidup kita yang berjalan bersama, memimpin kita, berjalan di dalam kehidupan kita, melewati seluruh masa dan zaman hidup yang harus kita hadapi. Kita percaya setiap tempat yang kita injak oleh telapak kaki kita di dalam perkenan Tuhan, kita bisa taklukkan. New normal bisa kita taklukkan. Zaman baru boleh kita hadapi, bukan karena kita kuat,
tetapi karena Tuhan memimpin perjalanan kita menuju setiap zaman, dan setiap di mana telapak kaki kita menginjakkan zaman, kita percaya kita bisa memenangkan zaman itu di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Maka mari saudara-saudara, sekali lagi mari kita berserah, kita penuh keyakinan iman, penuh optimisme, terus menjalani kehidupan ini apapun yang kita harus hadapi. Yakin dan percayalah, Tuhan menyertai dan bersama dengan kita melangkah menghadapi new normal atau apapun zaman yang kita harus hadapi. Roh Kudus memimpin saudara-saudara, menguatkan kita senantiasa dan menumbuhkan keyakinan iman ini. Tuhan bersama dengan kita. Salam jumpa kembali. Tuhan memberkati kamu semua. Amin.